لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang paling besar yang masih Allah anugerahkan di dalam jiwa raga kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata lain selain mengucapkan kata tahmid, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat kemuliaan, di mana nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaatnya, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memanggil kita, ya ummati ta'al. Hai umatku, mari ke sini. Dengan apa Rasulullah tahu bahwa kita adalah umatnya? Karena selalu mendawamkan berselawat kepada beliau. Dan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah berikan kepada orang tersebut 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muliakan Allah, khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah Masjid Nurul Islam, mari kita tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah Allah bedakan kita duduk di Masjid Nurul Islam ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan kepada seorang hamba itu adalah hatinya, apakah ada takwa di sana dan amal-amal soleh yang selalu kita perbuat. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tetapi masalah ini kaum muslimin, Allah panggil seluruh manusia.
Ya ayuhan nas. Untuk apa Allah panggil kita? U'budu, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian. Kepada siapa kita berikan sesembahan tersebut? Kepada siapa kita berikan pengabdian terbaik itu? Rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, kepada Tuhan yang telah memberi rezeki sampai saat sekarang ini, kepada Tuhan yang telah memberikan kita sehat wal afiat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muliakan Allah, kalau ibadah sudah tidak lagi diberikan kepada Allah semata, maka Allah akan marah kepada kita. Allah berikan peringatan kepada kita. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi itu mengeluarkan semuanya. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia datang, kemudian mereka bertanya, ini kenapa terjadi yang namanya gempa bumi? Kenapa terjadi yang namanya banjir bandang? Kenapa terjadi yang namanya longsor? Kenapa terjadi maksiat merajalela? Karena orang-orang yang tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kaum muslimin yang memuliakan Allah, mari kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk beribadah kepada Allah semata. Karena banyak orang sangat meninggalkan yang namanya ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita. Contohnya saja sholat. Sholat inilah yang paling susah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya sabar dan sholat itu sangat berat Allah berikan. Allah katakan, tetapi tidak berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk. Maka ada sebuah kisah kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Beliau ini mempunyai sifat unik di dalam kehidupannya. Kalau beliau masuk ke Masjid Nabawi, beliau selalu mengambil pojok sebelah kanan. Ketika itu sahabat bertanya kepada Sya'ban, "Hai Sya'ban, kenapa engkau mengambil pojok sebelah kanan terus? Kenapa tidak di tengah?" Kata Sya'ban, "Sesungguhnya aku mengambil pojok paling kanan, aku dalam murajaah Al-Quran, agar sahabat-sahabatku memilih di tengah, agar aku tidak mengganggu dengan hafalan-hafalan mereka." Maka suatu ketika Rasulullah memimpin sholat subuh, kemudian Rasulullah melihat sahabat semuanya ke depan, tidak terlihatlah Sya'ban di sana. Maka Rasulullah bertanya, "Aina Sya'ban? Di manakah Sya'ban? Kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah?" Para sahabat tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah minta antarkan kepada jamaah ketika itu untuk diantarkan ke rumahnya Sya'ban. Rasulullah di dalam cerita, dalam kisah dan riwayat tersebut diceritakan, pergi setelah sholat subuh berjamaah yang malam masih gelap gulita. Ketika itu sampai di rumahnya Sya'ban, Rasulullah merasakan terik matahari yang begitu hangat di pipinya. Artinya apa? Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban itu sangat lama. Disebutkan 3 jam perjalanan Rasulullah ke rumahnya Sya'ban. Inilah yang dilakukan oleh Sya'ban setiap harinya. Kalau dia pergi ke masjid 3 jam, pulang lagi 3 jam, 6 jam perjalanan untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang harus kita tiru, uswatun hasanah bagi kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa untuk melaksanakan seperti contoh para sahabat ini? Ketika Rasulullah sampai di rumahnya, diketok rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang keluar istrinya Sya'ban.
Kemudian ditanya, "Aina Sa'ban?" Di mana Sa'ban? "Kenapa engkau menangis?" Kata istrinya, "Sya'ban qad tuwfiya." Sa'ban telah wafat ya Rasulullah. Dia telah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Maka sahabat yang mendengar ketika itu menangis semuanya. Rasulullah juga menangis. Kata Rasulullah, seandainya kita tidak pergi saat sekarang ini, tentu kita tidak mengetahui Sa'ban yang mulia telah meninggal dunia. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa sholat berhenti itu ketika ajal sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang muliakan Allah, maka Rasulullah bertanya kepada istrinya Sa'ban, "Adakah pesan yang disampaikan oleh Sa'ban?" Kata istrinya, "Ada 3 pesan yang selalu dia sebut-sebutkan di dalam kerongkongannya, tetapi kami tidak bisa mengartikannya Rasulullah." Yang pertama kata Sa'ban, "Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Yang kedua, "Kenapa tidak yang baru?" Kemudian yang ketiga, "Kenapa tidak semuanya?" Rasulullah tersenyum. Rasulullah memang basyarun, dia manusia, laisa kal basyar, tetapi bukan manusia biasa. Rasulullah katakan, "Wahai istrinya Sa'ban, beruntunglah engkau mendapat suami yang soleh." Kenapa? Karena dia mengucapkan dalam sakaratul mautnya, "Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Allah sudah melihatkan surga baginya. Surga apa? Surga dalam perjalanan menuju Masjid Nabawi untuk berjamaah sholat bersamaku. Maka ketika itu kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat yang lain mendengar itu terperanjak. Ternyata Sa'ban yang mulia lebih banyak pahalanya ketimbangan kami dengan rumah yang dekat dari masjid. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah tampakkan perjalanan setiap hari itu surga balasannya. Maka kaum muslimin yang memuliakan Allah, Mari kita ajak sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita untuk beribadah kepada Allah. Terutamanya kita bisa meramaikan Masjid Nurul Islam ini atau tempat solat musola terdekat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu